Malam mencekam di Wonosobo, seorang anggota TNI tewas dibacok saat mencoba melerai keributan di sebuah kafe. Polisi pun bergerak cepat memburu pelaku bernama Iwan. Namun yang mengejutkan, di balik tragedi berdarah ini muncul sosok wanita. Intan, gadis berambut merah itu histeris menangis, memeluk Iwan yang sudah diborgol. Benarkah Intan hanya korban perasaan atau justru terlibat dalam pembunuhan? Inilah kisah lengkapnya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Minggu dini hari, tanggal 14 September 2025. Sebuah kafe di jantung Wonosobo yang biasanya ramai dengan musik dan tawa pengunjung, mendadak berubah jadi arena maut. Malam itu, suasana mulai memanas. Keributan kecil pecah di salah satu meja. Beberapa pengunjung terlibat cekcok, suara kursi bergeser, botol berjatuhan, hingga suasana yang semula riuh berubah jadi mencekam. Operator kafe yang panik segera mencari pertolongan. Ia tahu, di antara pengunjung malam itu ada seorang prajurit TNI yang dikenal ramah dan sering membantu menjaga keamanan sekitar. Namanya Serda Rahman. Dengan harapan suasana bisa mereda, operator itu bergegas memanggilnya. Rahman yang sedang berbincang dengan rekannya, Freda, segera berdiri. Ia berjalan cepat menuju sumber keributan. Suaranya tenang namun tegas, mencoba menengahi. "Sudah, jangan diperpanjang. Kita semua di sini hanya ingin bersenang-senang," katanya sambil merentangkan tangan, memisahkan dua orang yang hampir adu pukul. Untuk sesaat, suasana tampak mereda. Namun ternyata ketenangan itu hanya sementara. Salah satu pria yang terlibat keributan, seorang pemuda bernama Iwan, meninggalkan lokasi dengan wajah penuh amarah. Ia berjalan keluar kafe, tapi sorot matanya menyiratkan dendam yang belum selesai. Beberapa menit berlalu. Musik kembali diputar, orang-orang mulai melanjutkan minumannya, dan Rahman pun kembali duduk bersama Freda. Namun, tak ada yang menduga apa yang akan terjadi berikutnya. Dari pintu kafe yang setengah terbuka, sosok Iwan kembali muncul. Tapi kali ini, tangannya menggenggam sesuatu yang memantulkan cahaya lampu remang kafe, sebilah parang tajam. Jeritan terdengar. Beberapa pengunjung langsung berlarian, kursi terjatuh, gelas pecah. Semua panik. Dan di tengah kepanikan itu, Iwan berlari ke arah Rahman. Tanpa banyak kata, parang itu diayunkan. 1, 2, 3 kali. Rahman berusaha menghindar, tapi serangan datang begitu cepat. Tebasan pertama mengenai lengannya, membuat darah memercik ke lantai. Tebasan kedua melukai bahunya. Dan tebasan ketiga, menjadi luka yang fatal. Tubuh Serda Rahman terhuyung, wajahnya menegang menahan sakit. Freda berteriak histeris, berusaha menolong, namun ketakutan membuatnya terpaku. Dalam hitungan detik, suasana kafe berubah jadi neraka. Orang-orang menjerit, sebagian berlari keluar, sebagian lain bersembunyi di bawah meja. Darah membasahi lantai, sementara Iwan berdiri dengan napas memburu, tangannya masih menggenggam parang berlumur darah. "Berhenti! Kau sudah gila, Wan!" teriak seseorang dari sudut ruangan. Namun Iwan tak menggubris. Matanya liar, seolah kehilangan kendali. Beberapa pengunjung mencoba mendekat, tapi mundur lagi ketika parang itu diacungkan. Rahman yang bersimbah darah akhirnya roboh ke lantai. Nafasnya tersengal, matanya mulai sayu. Freda akhirnya memberanikan diri meraih tubuh sahabatnya itu. Dengan terburu-buru, ia bersama beberapa orang lain menggotong Rahman keluar kafe. Mereka berlari ke jalan, berusaha mencari kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit. Sementara itu, Iwan melarikan diri bersama seorang wanita berambut merah yang sejak tadi berada di dekatnya. Wanita itu dikenal dengan nama Putri, kekasih Iwan. Ia menarik lengan pria itu, menyeretnya keluar kafe sebelum massa yang panik berani mengepung. Malam itu, Wonosobo dikejutkan dengan kabar yang menyayat hati. Seorang prajurit TNI, yang hanya berniat melerai keributan, justru menjadi korban pembacokan brutal. Dan meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Keesokan harinya, kabar duka itu menyebar cepat. Media sosial dipenuhi ungkapan belasungkawa. Upacara militer digelar di TPU Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek. Bendera merah putih berkibar setengah tiang, suara doa dan tembakan salvo mengiringi kepergian seorang prajurit yang gugur bukan di medan perang, tapi di sebuah kafe, di tanah kelahirannya sendiri. Namun, satu pertanyaan besar muncul, di mana pelaku? Iwan dan Putri menghilang tanpa jejak. Polisi pun bergerak cepat. Perburuan pun dimulai. Hari masih pagi ketika kabar duka itu menyebar. Serda Rahman tewas dibacok di sebuah kafe. Berita itu cepat sampai ke telinga warga Wonosobo.
Jalan-jalan ramai dengan bisik-bisik. Orang-orang menatap satu sama lain dengan wajah cemas. Di media sosial, foto-foto suasana kafe berlumuran darah sudah beredar luas. Polisi bergerak cepat. Kapolres Wonosobo memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pengejaran. Nama pelaku sudah jelas, Iwan, seorang pemuda lokal yang dikenal temperamental. Dan satu lagi yang ikut kabur bersamanya, Putri, wanita berambut merah, kekasih yang selama ini selalu setia di sisinya. Sementara itu, keluarga besar TNI merasakan kehilangan mendalam. Rahman gugur bukan karena perang, tapi karena melindungi masyarakat, ucap salah satu perwira dengan nada bergetar. Tekanan publik pun semakin kuat. Masyarakat menuntut pelaku segera ditangkap, apapun risikonya. Malam itu, polisi menyisir berbagai lokasi. Beberapa saksi diperiksa. Ada yang melihat Iwan melintas di jalan kecil dengan motor tua. Ada pula yang mengaku melihat Putri membeli makanan di warung pinggir desa. Namun setiap kali polisi datang, keduanya sudah lebih dulu menghilang. Keberadaan mereka seakan hantu. Wonosobo diliputi rasa takut. Warga takut keluar malam. Di warung kopi, obrolan selalu berujung pada satu hal, Iwan dan Putri masih berkeliaran. Sementara itu, di sebuah rumah kosong di pinggiran Kecamatan Kepil, Iwan dan Putri bersembunyi. Nafas mereka masih terengah, ketakutan jelas terlihat. Parang yang masih berlumur darah diletakkan di sudut ruangan. Putri menggigit bibirnya, menatap Iwan dengan sorot bingung. "Kenapa kamu harus lakukan itu, Wan? Kenapa sampai begini?" bisiknya dengan suara gemetar. Iwan hanya terdiam. Matanya merah, wajahnya penuh amarah sekaligus penyesalan. "Dia menghalangi aku. Dia pikir bisa menghentikanku," jawabnya lirih. Putri menunduk. Ia sadar, apa yang dilakukan kekasihnya itu bukan sekadar keributan biasa. Nyawa seorang prajurit TNI melayang. Dan sekarang, seluruh aparat pasti memburu mereka. Di luar sana, polisi semakin mempersempit ruang gerak. Spanduk pengumuman buronan ditempelkan di berbagai sudut desa. Foto wajah Iwan disebar, dan keterangan tentang Putri pun ikut dipublikasikan. Setiap mata kini memperhatikan, setiap langkah mencurigakan bisa jadi laporan ke polisi. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Beberapa saksi mata menyebut, Putri bukan hanya sekadar ikut kabur. Dalam beberapa kesempatan, dialah yang terlihat paling aktif menyembunyikan Iwan, bahkan mengatur pelarian mereka. Hal ini membuat polisi curiga, apakah Putri sekadar kekasih yang ikut terseret, atau ada peran lain yang lebih dalam? Sementara itu, keluarga besar Serda Rahman hanya bisa menahan pilu. Ibunya menangis tak henti di rumah duka, memeluk foto anaknya yang kini hanya tinggal kenangan. Rahman selalu bilang dia ingin melindungi orang. Tapi siapa yang melindungi dia malam itu, keluh sang ibu dengan suara lirih. Hari berganti, tekanan semakin berat. Polisi tak bisa menunda lebih lama. Mereka meningkatkan operasi, melibatkan unit intel dan reskrim. Setiap pintu rumah diperiksa, setiap laporan sekecil apapun ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, sebuah informasi masuk. Seorang warga desa di Kecamatan Kepil melihat sepasang muda-mudi dengan ciri-ciri mirip buronan memasuki rumah kosong. Polisi segera bergerak. Malam itu, deru kendaraan roda 2 dan mobil patroli membelah gelapnya jalan desa. Lampu senter menyorot, langkah-langkah berat aparat mendekati lokasi. Di dalam rumah, Putri mendengar suara itu lebih dulu. Ia memeluk lengan Iwan dengan wajah panik. "Wan, mereka datang." Iwan bangkit, meraih parang di sudut ruangan. Matanya kembali liar. "Kalau mereka mendekat, aku akan lawan." Tapi Putri menahan tangannya. "Tidak, kalau kamu melawan, kita tidak akan pernah keluar hidup-hidup." Ketegangan semakin memuncak. Di luar rumah, suara polisi terdengar jelas. "Iwan, Putri, kalian sudah terkepung. Serahkan diri kalian sekarang juga." Suasana di rumah kosong itu semakin mencekam. Udara terasa sesak, hanya suara jangkrik dan langkah kaki aparat di luar yang terdengar jelas. Di balik dinding kusam, Iwan menggenggam erat parang berlumur darah, seolah itu satu-satunya hal yang masih memberinya kendali. Sementara Putri, kekasihnya, tampak pucat pasi. Dari luar, suara polisi bergema lantang. "Iwan, Putri, kalian sudah terkepung. Jangan membuat keadaan semakin buruk. Serahkan diri kalian." Namun Iwan tak menggubris. Matanya liar, dadanya naik turun menahan amarah. "Aku tidak akan ditangkap begitu saja. Mereka harus tahu aku bukan pengecut," desisnya. Putri panik. Ia tahu, bila Iwan benar-benar melawan, nyawa mereka berdua bisa melayang malam itu juga. Dengan suara bergetar ia mencoba membujuk. "Wan, tolong, jangan tambah masalah. Kalau kau melawan,
mereka tidak akan segan-segan menembak. Kita masih bisa cari jalan lain. Namun kata-kata Putri tak mampu menenangkan api di dada Iwan. Suara langkah aparat semakin dekat, lampu senter menembus celah jendela, bayangan bergerak-gerak di dinding. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar. Brak! Pintu rumah kosong itu ditendang hingga terbuka lebar. Beberapa polisi bersenjata masuk dengan cepat, menyorotkan senter ke segala arah. "Iwan, letakkan senjatamu. Angkat tanganmu sekarang juga," teriak salah satu polisi. Iwan melangkah mundur, punggungnya menempel ke dinding. Parangnya terangkat, berkilat di terpa cahaya. Beberapa detik yang terasa begitu panjang membuat suasana kian menegangkan. Semua orang menahan napas. Putri menjerit. Ia berdiri di hadapan Iwan, mencoba melindunginya. Jangan tembak. Dia hanya takut," katanya dengan suara parau. Rambut merahnya terurai menutupi wajah, tubuhnya gemetar. Polisi tak bergeming. Laras senjata tetap diarahkan ke Iwan. Situasi benar-benar berada di ujung tanduk. Namun pada akhirnya, ketegangan itu pecah. Seorang polisi bergerak cepat dari samping, memiting kepala Iwan dengan kasar. Parang itu terlepas dan jatuh ke lantai, berdering nyaring. Iwan meronta, berteriak penuh amarah, tapi beberapa aparat lain segera menindih tubuhnya. Tangannya diborgol, wajahnya menempel ke lantai berdebu. "Lepaskan aku! Aku tidak bersalah!" "Mereka semua yang mulai duluan," teriak Iwan, suaranya serak bercampur frustasi. Sementara Putri tak mampu berbuat banyak. Dua polisi berpakaian preman segera menariknya keluar, membawanya ke mobil. Di kursi belakang, ia terduduk lemas. Rambut merahnya jatuh menutupi wajah, pakaian biru mudanya kontras dengan suasana kelam malam itu. Di luar rumah, warga mulai berdatangan. Mereka menatap dengan mata penuh amarah, sebagian berbisik, sebagian lagi meneriakkan kata-kata kasar. "Itu dia! Itu pembunuhnya! Hukum seberat-beratnya!" Iwan digelandang keluar, kepalanya masih dipiting seorang aparat. Tubuhnya yang lusuh diseret melewati jalan tak beraspal. Sorot senter, kamera wartawan, dan teriakan warga bercampur jadi satu. Wajahnya penuh kebencian, namun di balik itu, ketakutan jelas tergambar. Di mobil polisi, Putri terdiam. Ia hanya bisa menunduk, diapit dua aparat tak berseragam. Meski wajahnya tak terlihat jelas, rambut kemerahannya membuatnya mudah dikenali. Publik langsung memberi julukan padanya, si rambut merah. Malam itu, Wonosobo seakan bernapas lega. Dua buronan paling dicari akhirnya berhasil ditangkap. Namun bagi polisi, pekerjaan belum selesai. Masih ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah Putri hanya ikut terseret karena cintanya pada Iwan? Ataukah dia memiliki peran penting dalam tragedi berdarah yang merenggut nyawa seorang prajurit TNI? Setelah penangkapan dramatis di rumah kosong Kecamatan Kepil, Iwan dan Putri langsung digelandang ke Mapolres Wonosobo. Malam itu, ruang interogasi dipenuhi wajah-wajah serius. Polisi tahu, kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, korban adalah seorang anggota TNI. Tekanan datang dari berbagai pihak, masyarakat, keluarga korban, bahkan petinggi militer. Iwan duduk di kursi besi dengan tangan diborgol. Wajahnya masih keras, matanya menatap tajam ke arah penyidik. Sementara Putri ditempatkan di ruangan berbeda. Rambut merahnya yang terurai menutupi sebagian wajah, membuat ekspresinya sulit terbaca. "Ceritakan dari awal," perintah salah satu penyidik kepada Iwan. Dengan suara lantang bercampur emosi, Iwan mulai bercerita. "Aku tidak berniat membunuh. Aku hanya ingin memberi pelajaran. Mereka menghina aku di depan banyak orang. Aku dipermalukan. Dan Rahman, dia ikut campur. Dia bukan siapa-siapa di antara kami." Polisi yang mendengar hanya saling pandang. Kalimat itu membuat darah mereka mendidih. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang berniat melerai justru disebut bukan siapa-siapa? Sementara di ruangan lain, Putri terlihat lebih tenang. Namun kata-katanya membuat polisi semakin curiga. "Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya hanya ikut bersama Iwan. Saya tidak mengira dia akan membawa parang. Saya hanya berusaha menenangkannya." Tapi penyidik tak mudah percaya. Sebab beberapa saksi mata di kafe menyebutkan hal berbeda. Putri terlihat bersama Iwan sebelum penyerangan, bahkan diduga ikut menyuruhnya kembali ke kafe setelah keributan pertama. "Apakah benar kamu yang mendorong Iwan kembali dengan senjata tajam?" tanya penyidik dengan tajam. Putri terdiam. Bibirnya bergetar, namun tak ada jawaban keluar. Hanya mata yang berkaca-kaca, entah karena takut atau sedang menyembunyikan sesuatu. Di luar ruang interogasi, berita penangkapan mereka sudah menyebar luas.
Media lokal dan nasional menayangkan foto Iwan saat digelandang polisi, wajahnya ditekan ke tanah, serta foto samar Putri di kursi belakang mobil, dengan rambut merah menutupi wajah. Publik langsung terbelah dua. Ada yang percaya Putri hanyalah korban cinta buta, ada pula yang yakin ia adalah dalang yang memicu tragedi. Sementara itu, keluarga besar Serda Rahman terus mendesak keadilan. Ibunya menangis saat diwawancarai wartawan. "Anakku bukan mati di medan perang, tapi di kafe, dibunuh dengan kejam. Saya minta pelakunya dihukum seberat-beratnya, siapapun yang terlibat." Pihak TNI pun angkat bicara. Mereka menegaskan akan mengawal proses hukum hingga tuntas. "Jangan ada yang mencoba melindungi pelaku. Kami ingin hukum ditegakkan," ujar seorang perwira tinggi. Di Mapolres, interogasi berlangsung berjam-jam. Polisi berusaha mengorek setiap detail. Bagaimana Iwan bisa mendapatkan parang? Apa motivasi sebenarnya? Dan yang terpenting, apa peran Putri? Beberapa anggota tim penyidik mulai merangkai kemungkinan. Putri bisa saja ikut merencanakan, atau setidaknya memberi pengaruh pada Iwan untuk kembali melakukan serangan. Namun tanpa bukti kuat, semua itu masih dugaan. Iwan sendiri semakin sulit dikendalikan. Ia berteriak-teriak di ruang tahanan, menendang jeruji, dan mengumpat aparat. Sementara Putri hanya duduk diam di sudut sel perempuan, wajahnya pucat, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Misteri pun semakin dalam. Apakah Putri sekadar kekasih setia yang terbawa arus? Atau justru ia punya rahasia kelam yang belum terungkap? Publik menanti jawaban, sementara polisi terus menekan. Dan malam itu, satu hal semakin jelas, kasus pembunuhan Serda Rahman bukan hanya soal amarah seorang pria bernama Iwan, tapi juga tentang wanita berambut merah yang kini jadi teka-teki terbesar dalam penyelidikan. Beberapa hari setelah penangkapan, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembacokan Serda Rahman. Lokasi kejadian di Kafe Wonosobo dipenuhi aparat, wartawan, dan warga yang penasaran. Garis polisi masih terpasang, sisa-sisa keributan malam itu seolah masih terasa di udara. Iwan dibawa dengan pengawalan ketat. Tangan terborgol, wajahnya menunduk, namun sesekali menatap tajam ke kerumunan. Putri ikut hadir, duduk di kursi plastik, rambut merahnya sebagian ditutupi kerudung tipis. Kehadirannya langsung memicu sorakan warga. "Itu dia perempuan yang bikin masalah," teriak seseorang. Polisi segera menenangkan massa agar rekonstruksi bisa berjalan. Langkah demi langkah, adegan malam nahas itu diperagakan ulang. Pertama, keributan kecil antara Iwan dan beberapa pengunjung. Lalu, Rahman yang datang melerai. Adegan berikutnya, Iwan keluar kafe dengan wajah penuh amarah. Dan yang paling krusial, momen ketika ia kembali membawa parang, lalu menyerang Rahman secara brutal. Namun ada satu detail baru yang membuat penyidik terdiam. Menurut keterangan saksi mata, Putri ternyata ikut membujuk Iwan keluar kafe, dan beberapa menit kemudian, ia pula yang menyuruh Iwan kembali masuk sambil membawa senjata tajam. Salah seorang saksi, Freda, rekan Rahman yang malam itu juga berada di lokasi, memberi kesaksian dengan suara bergetar. "Saya lihat Putri pegang tangan Iwan. Dia seperti mendorong Iwan masuk lagi, dan setelah itu langsung terjadi penyerangan." Pernyataan ini sontak membuat suasana tegang. Semua mata tertuju pada Putri. Ia hanya menunduk, enggan memberi komentar. Polisi mencatat detail itu dengan serius. Setelah rekonstruksi selesai, penyidik mengumumkan bahwa mereka akan mendalami lebih jauh dugaan peran Putri. Apakah ia sekadar ikut terseret oleh amarah kekasihnya, atau justru berperan aktif dalam mendorong terjadinya tragedi? Di sisi lain, publik semakin geram. Media mulai memberi julukan baru padanya, Putri si rambut merah, bayangan di balik pembunuhan. Narasi itu cepat menyebar di jagat maya, memicu berbagai spekulasi. Ada yang menyebut ia adalah otak di balik aksi Iwan, ada pula yang menilai ia hanya perempuan malang yang mencintai pria salah. Sementara itu, pihak keluarga korban terus menuntut keadilan. Sang ayah menatap tajam kamera televisi, suaranya tegas meski bergetar. "Anak saya gugur karena mencoba melerai. Jangan sampai ada yang lolos hanya karena alasan cinta. Semua yang terlibat harus dihukum." Tekanan demi tekanan membuat polisi harus bekerja lebih cepat. Dokumen, barang bukti, hingga riwayat komunikasi Iwan dan Putri mulai diperiksa. Dari ponsel yang disita, terungkap beberapa pesan singkat antara keduanya malam sebelum tragedi. Salah satu isi pesan itu mencurigakan. "Kalau ada yang berani hina kamu, jangan diam saja. Tunjukkan siapa kamu." Pesan itu dikirim dari nomor Putri. Meski singkat,
Kalimat itu seakan memberi dorongan pada Iwan untuk bersikap agresif. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa Putri tidak hanya sekadar ikut terbawa situasi, melainkan berperan memantik emosi Iwan sejak awal. Namun, apakah itu cukup untuk menjeratnya secara hukum? Pertanyaan itu kini jadi perdebatan. Sebagian aparat yakin Putri punya peran besar, tapi sebagian lain ragu, sebab tanpa tindakan Iwan yang membawa parang, tragedi itu tak akan pernah terjadi. Malam itu, Mapolres Wonosobo dipenuhi lampu kamera wartawan. Publik menunggu perkembangan terbaru. Polisi berjanji akan mengumumkan status hukum Putri dalam waktu dekat. Dan di balik semua keributan itu, bayangan sosok Serda Rahman seolah terus hadir. Seorang prajurit yang hanya berniat melerai, kini namanya jadi simbol. Simbol bagaimana sebuah amarah dan satu dorongan kecil bisa mengubah segalanya menjadi tragedi. Hari itu, suasana pengadilan negeri Wonosobo jauh lebih ramai dari biasanya. Jalanan depan gedung dipenuhi warga, wartawan, dan aparat keamanan. Semua datang untuk satu hal, menyaksikan sidang perdana kasus pembunuhan Serda Rahman. Di ruang sidang, kursi-kursi penuh sesak. Keluarga korban duduk di barisan depan, wajah-wajah mereka penuh duka dan amarah. Sang ibu menggenggam foto Rahman, air matanya menetes perlahan. Di sisi lain, beberapa anggota TNI hadir dengan seragam lengkap, memberikan penghormatan sekaligus pengawalan moral bagi rekan sejawat yang gugur. Tak lama, pintu ruang sidang terbuka. Dua orang terdakwa masuk dengan pengawalan ketat, Iwan, dengan wajah keras dan mata penuh dendam, serta Putri, yang menunduk dalam-dalam, rambut merahnya sebagian tertutup kerudung. Sorakan warga langsung menggema. Hukum mati pembunuh. Jangan lindungi perempuan itu. Hakim mengetukkan palu, meminta ketertiban. Sidang pun dimulai. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dengan suara lantang. Iwan, terdakwa utama, didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya Serda Rahman, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Yungto pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman maksimal, 15 tahun penjara atau hukuman mati sesuai keadaan memberatkan. Semua mata lalu beralih ke kursi sebelahnya. Dan Putri, didakwa turut serta atau setidaknya memberikan dorongan dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur pasal 55 KUHP. Perannya akan dibuktikan di persidangan. Ruangan mendadak riuh. Banyak yang tidak menduga Putri akan benar-benar dijadikan terdakwa. Sang wanita berambut merah itu hanya menunduk, sesekali mengusap air mata. Dalam pembelaannya, Iwan berusaha melindungi kekasihnya. Putri tidak tahu apa-apa, semua ini salahku. Jangan salahkan dia, teriaknya dengan suara serak. Namun jaksa cepat menanggapi. Kesaksian dan bukti menunjukkan bahwa terdakwa Putri memberi pengaruh dan dorongan emosional pada Iwan. Itu fakta yang akan kita buka di sidang berikutnya. Keluarga korban menatap dengan mata berkaca-kaca. Sang ayah berdiri, bersuara lantang meski menahan tangis. Anak saya gugur hanya karena mencoba melerai. Kami menuntut keadilan, bukan setengah-setengah. Hukum harus ditegakkan, siapapun yang terlibat. Hakim akhirnya menutup sidang hari itu dengan penetapan. Proses hukum akan berlanjut, bukti dan saksi tambahan akan dihadirkan. Sidang berikutnya dijadwalkan minggu depan. Di luar gedung, kerumunan warga masih menunggu. Wartawan berlari, kamera mengabadikan setiap detik. Saat Iwan digiring keluar, ia berteriak lantang, "Aku tidak menyesal. Mereka semua yang salah." Kalimat itu membuat massa semakin geram. Sementara Putri berjalan tertunduk, kedua tangannya terikat, langkahnya goyah diapit dua aparat. Publik pun terbelah. Ada yang yakin Putri hanyalah korban cinta buta yang akhirnya terseret dalam tragedi. Namun tak sedikit pula yang percaya, dialah pemicu sebenarnya, bayangan di balik pembunuhan. Matahari mulai condong ke barat ketika keduanya dimasukkan ke mobil tahanan. Sirene meraung, membawa mereka kembali ke jeruji besi. Dan di tengah keramaian itu, satu hal semakin jelas, kisah malam berdarah di kafe Wonosobo belum benar-benar usai. Nasib Iwan dan Putri kini berada di tangan pengadilan. Namun luka yang ditinggalkan di hati keluarga Serda Rahman, dan di ingatan masyarakat Wonosobo, mungkin tak akan pernah sembuh.